Setelah kita membuat jurnal penutup ini nih, kemarin nih, kita buat jurnal penutup ya. Nih, jurnal penutupnya sudah dibuat ya. Ingat yang ditutup nggak semua akun, tapi hanya akun-akun pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan, akun-akun yang berhubungan dengan beban-beban yang dikeluarkan. Lalu juga ada akun-akun eh, prive, bukan akun-akun prive, berarti prive, kita menutup prive nih, artinya kita dari pengambilan prive ini mengurangi modal, lalu laba atau rugi perusahaan, ya, kita masukkan juga ke modal. Nah, jadi kita sudah tahu seperti apa. Nah, setelah itu, setelah kita menyusun jurnal penutup, kita sudah tahu si akun pendapatan, akun beban itu sudah ditutup, istilahnya kita nolkan, ya. Lalu modal juga kita sudah hitung, ya, dikurangi prive dan ditambah laba atau dikurangi rugi. Kalau misalkan usahanya rugi, berarti rugi ya, dengan pencatatan yang berbeda ini nih, ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan posting atau memasukkan ke buku besar, ya, buku besar setelah jurnal penutup. Nah, ini buku besarnya kita tetap pakai, ya. Kalian boleh dibuat dua layar kayak yang saya lakukan kayak begini boleh, atau langsung ke buku besarnya juga nggak apa-apa kan, nanti tinggal diikuti saja ya. Nah, akun-akun yang ada di jurnal penutup ini kita akan posting ke buku besar, ya. Jadi boleh dibagi dua seperti ini, di copy paste dulu filenya, terus jadi kanan kiri, atau satu file doang langsung buku besarnya nggak apa-apa. Nanti kan saya sebut juga di sini ya, kalian tinggal masukkan saja angka-angkanya sama keterangan. Oke, kita akan mulai yang pertama itu dari yang namanya penjualan nih, akun penjualan ya. Sebelah kiri ini ada akun penjualan. Oke, oke. Akun penjualan ini kita akan pindahkan nih, debit nih, nominalnya seperti ini, satu-satu. Kita lihat di buku besar, ini buku besar yang ada di sebelah kanan layar kalian. Kita lihat akunnya penjualan, berarti kita lihat penjualan mana nih penjualan. Bentar, saya coba rapiin dulu. Nah, ada akun penjualan, berarti kalian lihat akun penjualan. Nah, ini nih. Ada kan nih, penjualan. Ntar saya bikin dulu biar rapi ya. Nih, akun penjualan sudah ada nih. Ini penjualan, ini penjualan. Nah, ini kita pindahkan. Keterangannya sama kita isi dari sisi tanggal, tanggalnya 31 Desember, sama ya, karena penutup. Uraiannya atau keterangannya kita tuliskan jurnal penutup. Nah, karena kita pindahkan dari jurnal penutup, ya. Lalu kita lihat di jurnal penutup, ternyata penjualan ini di sisi debit 65 654 910. Nah, apa ini? Ya, 65 910 ini ya, 654.910.000. Nah, ini kita pindahkan di sini. Sisinya debit berarti kita masukkan sisi debit. Nah, gini ya. Nah, jadi kita tahu nih saldo sebelum jurnal penutup itu di sisi kredit. Nah, di jurnal penutup dia di sisi debit, berarti dikurangi dong. Nah, hasilnya berapa? Berarti nol. Benar, berarti kita benar sudah mengnolkan si akun penjualan. Ya, nol berarti. Oke, berikutnya setelah penjualan, ya di sini kita lihat ada penjualan. Berikutnya retur pembelian dan pengurangan harga. Nah, berarti lihat lagi di sini, retur pembelian dan pengurangan harga. Ini retur penjualan. Kita lihat lagi retur nih, retur pembelian dan pengurangan harga. Akunnya ada ya, buku besarnya ada. Nah, sama kita masukkan lagi di sini tanggal 31 Desember.
ininya jurnal penutup. Nah, kita lihat di jurnal penutup di sisi debit 2 juta. Berarti kita pindahkan juga nih sisi debit sini 2 juta. Sama di sini dilihat sebelum di jurnal penutup saldonya ternyata di kredit 2 juta. Setelah kita posting dari jurnal penutup ternyata di debit 2 juta. 2 juta kredit, 2 juta debit. Berarti dikurangi hasilnya 0. Nah, itu ya. Lalu berikutnya lagi, kita masuk di potongan pembelian. Ada potongan pembelian. Lihat lagi di buku besar, ada potongan pembelian. Nah, ini nih, potongan pembelian. Keterangannya sama, tanggal 31 Desember, uraiannya jurnal penutup. Penutup. Nah, masukkan lagi 500.000 di sisi debit. Nah, lihat lagi. Tadinya di kredit, sekarang debit. Berarti saldonya jadi 0. Nah, terus ya, satu-satu dipindahin. Setelah itu kita lihat pendapatan bunga nih. Ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Eh, kepencet. Pendapatan bunga berarti lihat lagi kita. Di buku besar cari pendapatan bunga di mana. Pendapatan bunga. Kita cari piutang bunga. Nah, ada nih pendapatan bunga. Berarti kita masukkan 31 Desember juga tanggalnya. Masuk di jurnal penutup. Ya, saldonya di debit 80.000. Kita masukkan. Nah, dilihat lagi di sini. Saldo sebelumnya. Sebelumnya di kredit 80.000. Ini jurnal penutup di debit 80.000. Berarti saldonya jadi 0. Nah, ya, tuh. Lalu ada lagi nih, ikhtisar laba rugi. Masukkan lagi ikhtisar laba rugi ini. Ting. Kita masukkan satu persatu. Tanggalnya tanggal 31 Desember. Keterangannya sama, jurnal penutup. Nah, kita masukkan saldonya. Ini di kredit nih. Nah, kita masukkan di kredit. Nah, ya. Nanti kita hitung yang terakhir saldo ikhtisar laba rugi ini dihitung boleh, tidak dihitung juga nggak apa-apa. Ya, kalau ikhtisar laba rugi ini ya, akun ikhtisar laba rugi ini ya. Karena kan dia hanya mengenolkan. Lalu masih ada nih, ternyata nih, setelah akun pendapatan ini kita pindahkan ke buku besar, berikutnya akun beban. Beban-beban ya. Nah, kita pindahkan lagi. Di sini ada ikhtisar laba rugi, berarti kita pindahkan lagi. Ikhtisar laba rugi tanggal 31 Desember. Ininya jurnal penutup sama. Nah, kita lihat di sini eh, kita pindahkan sisi debit di sini. Nah, dan dipindah ini ikhtisar laba ruginya, ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita hapus dulu. Itu kan sudah dipindahkan ya. Jadi kita turun ke bawah aja nih. Nah, bagian ini ya. Annotate-nya saya clear dulu. Ini sudah tadi. Nah, kita masuk ke akun-akun beban. Kita masuk akun beban, ya. Dimulai dari ikhtisar laba rugi udah kita pindahkan. Terus masuk di akun pembelian. Cari lagi di buku besar, akun pembelian. Di atas di pembelian ini. Nih, pembelian ada kan? Berarti kita pindahkan tanggal 31 Desember. Keterangannya sama, jurnal penutup.
Saldonya kita lihat nih di sini. Saldonya di kredit, berarti kita pindahkan juga ke sisi kredit nih. Nah, lalu lihat saldonya jadi berapa? 434.952. Tadinya saldonya di debit, ini setelah masuk di jurnal umum, jurnal penutup di kredit. Nah, berarti saldonya nol. Nah, benar nih terbukti jadi nol. Lalu berikutnya retur penjualan dan pengurangan harga. Retur, nih retur penjualan dan pengurangan harga. Ada nih retur penjualan dan pengurangan harga. Kita masukkan lagi tanggal 31 Desember, jurnal penutup. Ya, masukkan lagi saldonya 12.080 di kredit. Nah, lihat saldonya jadi nol. Dah, tuh, nol. Lalu retur penjualan sudah, potongan penjualan sekarang. Kita lihat ada nggak potongan penjualan. Nah, ini nih, ada potongan penjualan. Saya turun ke bawah biar jelas. Potongan penjualan nih sama tanggalnya 31 Desember, masukkan jurnal penutup. Saldonya di kredit, kita pindahkan ke kredit. Nah, lihat saldonya. Jadi nol kan? Nah, sudah. Potongan penjualan udah. Baru kita masuk di beban-beban. Oke. Ya, sampai sini bisa ngikutin ya. Nah, masuk di beban, beban itu paling belakang, paling bawah nih. Kita lihat dulu dari beban angkut pembelian. Nih, ada beban angkut pembelian. Kita masukkan lagi 31 Desember. Uraiannya jurnal penutup. Kita pindahkan lagi 600.000 di kredit. Nah, saldonya pasti jadi nol. Terus berikutnya beban angkut penjualan. Tadi pembelian, sekarang penjualan. Nah, ini nih kebetulan di bawahnya nih. Kita pindahkan lagi 31 Desember, jurnal penutup. Nah, kita pindahkan lagi 480 ribunya di kredit. Nah, saldonya jadi nol. Oke. Nah, beban angkut pembelian sudah, beban angkut penjualan juga sudah. Ya, kita tandain dulu ya. Baru berikutnya beban gaji bagian penjualan. Nah, ini ada bawahnya lagi nih. Beban gaji bagian penjualan sama 31 Desember, jurnal penutup. Nah, hanya tinggal berpindah-pindahan aja nih. Sebesar 62 juta di kredit. Nah, kita pindahkan di kredit 60 juta. Saldonya jadi nol. Lalu beban iklan bawahnya nih sekalian ya. Ada nih beban iklan 16.400 sama tanggal 31 Desember. Uraiannya jurnal penutup ya. Di kredit kita pindahkan di sisi kredit beban iklan. Nah, saldonya nol. Nah, sip. Sampai sini masih bisa ikutin ya. Pelan-pelan saja. Ya, tinggal pindah-pindahin aja nih. Berikutnya beban penjualan rupa-rupa. Lihat lagi di sini. Nih ada nih beban penjualan rupa-rupa. Berarti kita pindahkan lagi 31 kok November. Oh iya, dia di daftar saldo doang. Nah, masuk jurnal, jurnal penutup.
Beban penjualan rupa-rupa 2240 di kredit. Pindahkan lagi kredit. Nah, saldonya pasti jadi nol. Beban gaji bagian kantor. Nih bawahnya nih. Pindahkan lagi. 31 Desember. Jurnal penutup. Ya. 24352 di kredit. Nah, itu saldonya jadi nol. Oke, kita tandai dulu, takut ada yang kelewat. Lalu beban sewa, ya beban sewa 21520. 31 Desember sama jurnal beban sewa 21520. Kopi di kredit. Nah, saldonya pasti nol. Beban administrasi rupa-rupa, ya sama. Ini eh, jurnal penutup. 1.320 kopi. eh, Debitnya nol, berarti ya saldonya jadi nol. Kita tandai lagi. Oke, sip, sip. Lalu berikutnya beban asuransi. Beban asuransi kita lihat. Nah, ini ada di bawah nih, beban asuransi. Beban asuransi sama 31 Desember di jurnal penutup. Kita lihat saldonya 1 juta di kredit. Nah, kita masukkan di buku besar, saldonya jadi nol. Dan ya, beban perlengkapan toko. Nah, bawahnya nih sekalian nih. 31 Desember juga sama jurnal penutup. 1.480. Nah, save lagi ya. Tandain dulu. Beban penyusutan peralatan toko. Nah, bawahnya lagi nih sekalian. Langsung aja input sini. 31 Desember jurnal penutup di kredit, masukkan. Nah, saldonya jadi nol. Oke, sip ya. Sampai sini bisa mengikuti ya. Nah, ternyata udah nih yang beban-beban udah kita pindahkan semua ya. Akun-akun yang termasuk beban-beban. Nah, ini kita sudah pindahkan ke buku besar. Oke, sampai sini udah ya. Bisa mengikuti ya. Nah, oke, berikutnya masukkan prive dan modal. Ini ya, prive dan modal. Kita pindahkan juga, masukkan juga ini ke buku besar. Kita lihat modal untuk menutup akun privenya ya. Kita lihat berarti modal di atas. Kita lihat lagi ke atas nih modal. Skip, terus ke atas. Nah, nih modal nih ya. Nih, kita masukkan dulu yang pertama ini. Keterangannya sama 31 Desember. Uraiannya jurnal penutup. Nah, di sini di debit 20 juta nih. Nah, ini kredit, ini debit. Berarti dikurangi nih 143.416 dikurangi 20 juta. Berarti 123.416. Nah, gini ya.
143 pas 16 dikurangi 20 juta. Jadi 123 pas 16. Nah, si previewnya dipindahin ke modal, jadi mengurangi modal ya. Nah, ini nih. Jadi tetap dihitung, walaupun itu si uang pemilik usaha, dia ngambil dari uang kas, ya tetap di akhir periode harus dihitung sebagai transaksi yang mengurangi modal, ya. Nah, silakan. Lalu kita masukkan lagi prive. Nah, berarti privenya udah jadi kosong dong. Di bawah nih prive kita masukkan 31 Desember, jurnal penutup 20 juta di kredit. Nah, jadi karena sudah dipindahkan ke modal, mengurangi modal, jadi privenya udah kosong. Dianggap sudah mengembalikan. Ya, kita potong dari modal. Kita kurangi dari modal. Nah, sip. Lalu, nah di sini kita masukkan dulu yang modal ya. Ini kan ada ikhtisar laba rugi lagi, tapi kan di bawah tadi ya. Kita masukin yang laba bersihnya ini dulu nih. Yang laba bersihnya ini kita masukkan dulu ke modal. Biar deketan sini ya. Masukkan 31 Desember, jurnal penutup. Nah, di sini labanya 44.288 di kredit kan. Berarti ini menambah modal nih. Nah, nah, tinggal dijumlahkan nih berapa nih. Coba saya lihat tadi aku pakai kalkulator. Nah, oke, kita lihat pakai kode 123.416 ditambah 44.288. 167.704. 167.704. Ini ya. Oke, setelah kita tambahkan 167.704. Nah, sudah kita pindahkan nih labanya menambah nih. Jadi modalnya nambah dari sebelum periode ini di bulan November, akhir November segini. Setelah satu periode di bulan Desember, nah ternyata modalnya dikurangi Privo 20 juta. Terus karena dia laba, akhirnya menambah modal nih. Ini yang akan digunakan di awal Januari nanti, modal terbaru. Nah, gitu ya. Lalu kita masukkan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba ruginya di bawah tadi ya. Ikhtisar laba ruginya, scroll lagi ke bawah. Nih, kita masukkan juga 31 Desember, jurnal penutup ya. Ikhtisar laba ruginya 44 juta tuh di debit. Nah, kita pindahkan. Nah, nah ini mau dihitung juga boleh, enggak juga boleh. Ya, kalau mau dihitung boleh, ayo kita coba hitung. Untuk ikhtisar laba ruginya kita hitung ya, coba hitung. Ini dari 23, berarti dia di debit, terus dia kredit, berarti dikurangi. Dia akan pindah posisi ke kredit, berarti 657, 490 ya, dikurangi 23, 266. Nah, 634, hasilnya 634. Loh kok hilang? 634, 224. 634, 224. Nah, nih. Lalu ini kredit, ini debit, berarti dikurangi lagi. Yang tadi ya, 624, 634. 634, 224 dikurangi 589, 589, 936. 44288. Ini kredit, ini debit masih besar di kredit, berarti tetap posisinya di kredit 44288. 44288.
Nah, kredit berikutnya dikurangi di debit, berarti saldonya nol. Dan sama juga nih, ikhtisar laba ruginya kita hitungnya belakangan aja kalau ikhtisar laba rugi nggak apa-apa. Nah, sudah nih kita pindahkan si jurnal penutup ke buku besar. Ini, oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Belum. Ya. Nah, ini cuma memindahkan saja nih ke buku besar. Jadi ada saldo-saldo yang jadi nol di sini nih. Nol, 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 nol semua nih. Nol semua, ya. Nah, jadi kita sudah menutup akun pendapatan, beban, dan modal sama laba atau rugi usaha. Nah, selesai. Tinggal, nah ini kan ada sisanya nih, masih ada yang ada saldonya. Nah, yang ada saldonya itu kita pindahkan ke yang namanya ini nih, daftar saldo penutup. Di bawahnya, di bawah jurnal penutup, itu kan ada daftar saldo penutup. Nah, ini kita pindahkan yang masih ada saldonya ke sini nih, dari buku besar ini kita pindahkan ke daftar saldo penutup. Nah, kita pindahkan mulai dari kas, ya, kas. Gampangnya berarti tinggal di copy aja lah, gampang ini ya. Kas di debit, eh, nah kita pindahin aja langsung gini ya, gampang kan? Kalau ini tinggal copy paste aja. Kas 368884 ya, kalian mau ketik juga nggak apa-apa ya, kalau di cuma satu layar kalian nggak apa-apa. Lalu yang masih ada saldo lagi kita lihat di sini ada piutang usaha. Piutang usaha itu di debit. Nah, ya. Terus lihat lagi persediaan barang dagangan. Nih masih ada nih saldonya. Kita pindahkan persediaan barang dagangan di debit. Nah, ya, kecil sendiri tulisan. Apa lah ya. Lalu kita lihat lagi scroll ke bawah, asuransi dibayar di muka. Nah, ini kita pindahkan lagi. Asuransi dibayar di muka, debit 2 juta. Nah, terus lihat lagi scroll lagi, ada perlengkapan toko. Perlengkapan toko masih ada saldonya, kita pindahkan lagi sisanya. Sisanya di debit, berarti kita pindahkan di debit. Kalau dia di kredit juga kita pindahkan ke kredit. Lalu ada peralatan toko, ya, di debit. Peralatan toko masih di debit. Nah, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Nah, kita masukkan lagi akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit, berarti kita pindahkan ke kredit. Nah, terus ada utang dagang, utang dagang yang masih ada sisa, ya, utang dagang 8040 di kredit. Nah, kita pindahkan. Lanjut di modal. Modal nih, masih ada modal. Kita pindahkan. Modalnya bertambah. Nah, di kredit. Price 0, berarti nggak usah kita pindahin. Penjualan juga sudah 0, sudah ditutup penjualan di periode itu. Bersama retur, potongan, pembelian juga kita sudah kosongkan. Sudah nolkan, retur pembelian, potongan pembelian, beban-beban pun sudah. Ya, beban-beban sudah 0, jadi tidak usah kita pindahkan. Sama terus. Nah, ini masih ada nih, piutang bunga kita pindahkan, piutang bunga.
Utang bunga sebesar 80.000 di debit. Jadi kita pindahkan ke sini. Ya, piutang bunga. Pendapatan bunga masih ada nih saldonya. Kita pindahkan lagi. Eh, enggak deh. Ini sudah kosong. Berarti tidak usah. Enggak ada ya. Nol nih ya. Pendapatan bunga jadi ikhtisar laba rugi nol. Beban asuransi sudah nol. Sama nih kosong. Udah nol semua. Oh, di sini masih ada utang gaji nih. Kita masukkan lagi utang gaji. Dapat dia loading. Utang gaji. Nah, utang gaji kita masukkan. Utang gaji sebesar 432 di kredit 432. Nah, utang gaji. Wah, udah selesai. Baru kita jumlahkan. Jumlah ya. Kurang 14 samain dulu biar sama ya. Biar kelihatan. Nah, no. Sudah ya. Nah, baru kita akan jumlahkan di daftar saldo ini ya. Kita sudah pindahkan tadi semua dari buku besar yang masih ada saldonya ke daftar saldo penutup ini ya. Nah, kita akan coba jumlahkan sekarang. Kalkulatornya muncul. Nah, coba kita hitung ya, apakah seimbang, balance atau tidak. Kita lihat 36 juta 884 ditambah 34 juta 246 ditambah 75 854 ya ditambah 2 juta ditambah 840.000 ditambah 43 juta 40 ditambah 80.000 193.344 193.344 ya 193.344. Nah, oke, sisi debit kita lihat sisi kreditnya 17.168 tambah 8040 ditambah 167 704 ditambah 432 193.344. Nah, seimbang juga nih 193.344. Nah, saldonya sudah balance juga. Nah, sip. Selesai. Setelah kita posting dari buku besar, dari jurnal penutup ke buku besar, setelah ada akun-akun yang dinolkan, nah ternyata masih ada sisa akun-akun yang masih ada saldonya nih, ya. Ini akan tetap digunakan untuk periode berikutnya, ya, akun aset, utang, dan modal. Ya, karena akun si pendapatan dan beban itu sudah dinolkan, sudah istilahnya sudah dihitung. Kita sudah tahu laba ruginya pun berapa, itu sudah ditambahkan jadi modal kita. Nah, jadi eh, sudah selesai. Nah, oke, gitu. Oke, sampai sini udah selesai semua? Bisa mengikuti dengan baik? Sampai sini itu bagaimana cara kita posting dari buku dari jurnal penutup ke buku besar dan setelah kita posting ke buku besar, nah kita pindahkan akun-akun yang masih ada saldonya atau yang masih bersaldo itu ke namanya daftar saldo penutup. Nih, ini kita pindahkan ke sini. Ini sebagai data atau akun-akun yang akan digunakan di periode berikutnya, ya. Jadi sebetulnya kalau kalian perhatikan di sini, ini cuma ada akun aset, utang, dan modal saja. Ya, pendapatan dan bebannya kita sudah tutup karena kita sudah hitung juga modal.
Nah, cuman 3 ini aja nih. Ting. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Belum? sepertinya belum. Sepertinya belum.